Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan melihat Injil Lukas pasal yang ke-8. Perikopnya adalah tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Saudaraku, ini adalah peristiwa yang dicatat dalam 3 Injil. Dalam Injil Matius agak sedikit berbeda karena di situ dikatakan 2, tetapi detail kisahnya dalam Injil Markus dan Lukas itu 1 orang yang didetailkan. Nah, saudara, ini adalah gambaran betapa iblis itu kalau berkuasa atas seseorang, merasuki seseorang, maka orang itu berubah, saudara ya, berubah menjadi supernatural, tetapi dalam konotasi negatif, karena dia telanjang, kemudian dia hidupnya itu di kuburan-kuburan, di tempat-tempat sunyi, teriak-teriak, dia memukuli dirinya dengan batu, tapi nggak apa-apa, saudaraku. Jadi supernatural juga ya, iblis itu ya, jahat sekali. Jadi menyiksa diri. Karena berbahaya, orang-orang mencoba merantai dia. Dirantai, rantai diputuskan. Orang bisa mutusin rantai itu kan tenaga dalamnya kan dahsyat, saudara ya. Itu kan bukan kekuatan manusia biasa, itulah kekuatan iblis. Jadi jangan heran kalau orang dirasuk iblis, dipegang 4 orang bisa terpelanting semua, saudaraku. Karena iblis sangat kuat, memberi kekuatan ekstra. Saya pernah lihat ada orang gila, saudaraku, yang saya percaya itu dirasuk setan. Itu berlari dengan sangat cepat tanpa sandal, saudaraku. Jadi telanjang kaki, itu lari di jalanan gitu. Lari sambil umi-umi, sambil mulutnya bicara seperti bicara pada seseorang gitu, pada satu pribadi gitu. Mulutnya komat kamit bicara gitu, lari. Itu kalau saudara ikuti, dia lari terus tanpa lelah. Itu kekuatan supernatural ya, dari orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Nah, orang itu ketemu Yesus, kemudian oleh Tuhan Yesus dilepaskan. Yang merasuk dia ternyata banyak, 1 legion, 1 kompi pasukan begitu, saudaraku ya, pasukan setan. Kemudian iblisnya, setannya itu minta izin pada Tuhan Yesus supaya diizinkan pindah ke babi-babi, saudaraku ya. Pindah, di situ ada peternakan babi di Gerasa itu. Nah, saudara perlu pahami ya, jangan bingung. Ini kan Tuhan Yesus orang Yahudi, dan dia melayani di antara orang-orang Yahudi. Nah, itu di Gerasa itu kok ada peternakan babi gitu ya. Saudara harus ngerti, Gerasa itu wilayah bangsa-bangsa lain. Tidak dikatakan orang yang dirasuk setan ini dari suku apa, bangsa apa, itu tidak diceritakan. Tetapi yang jelas di situ ada peternakan babi yang digembalakan oleh penjaga-penjaga babi. Jumlahnya banyak. Siapa yang makan? Jelas bukan orang Yahudi, saudaraku. Babi haram ya, pada orang Yahudi itu makanan haram. Siapa yang makan? Ya bangsa-bangsa lain, saudaraku. Ada orang Romawi, ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengharamkan babi. Jadi babi-babi itu 2000 ekor karena kerasukan setan dalam jumlah banyak, lari jadi liar, tak terkendali, kemudian nyemplung ke Danau Galilea dan tenggelam mati semua, lemas, saudaraku. Ya, tentunya ini merugikan secara bisnis. Jadi difahami, saudaraku, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang membawa kuasa Allah itu kadang-kadang bisa membuat orang-orang rugi secara bisnis, saudara ya. Tapi kasih Tuhan pada 1 jiwa dari seorang yang dianiaya oleh iblis itu dinyatakan di sini. Saya akan ajak saudara membaca bagian epilognya. Kita lihat ayat yang ke-34
saudara ya, dari Lukas 8. Jadi gambarannya seperti tadi yang saya ceritakan. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu, yang telah dilepaskan oleh Tuhan itu, duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Maka takutlah mereka. Siapa ini orang? Rabi Yahudi ini siapa kok begitu berkuasa sampai orang gila yang ditakuti oleh masyarakat, yang dirantai pun rantai bisa putus, mukuli badan dengan batu tapi nggak apa-apa, ya itu kok bisa lepas dan sekarang waras gitu, yang tadinya telanjang sekarang berpakaian rapi dan duduk di kaki Tuhan. Takut mereka. Saudaraku, mestinya kita jangan takut ya, kalau kita melihat akan kuasa Tuhan dinyatakan kita bersuka cita. Tapi itulah yang terjadi, mereka takut. Ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Kenapa? Ya karena babi-babinya masuk danau mati, saudaraku ya. Jadi Yesus membawa kerugian bagi bisnis mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Mau protes takut, mau komentar takut, tapi kalau dibiarkan Yesus di situ nanti bisa-bisa kerugian bisa terus berlanjut gitu ya. Ini mungkin saudara seperti itu. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Ayat 38. Dan perhatikan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bersaksi, saudaraku. Kesaksiannya kira-kira seperti apa? Ya, dia teriak-teriak, dia ngomong sama semua orang di kota, dia keliling, saudara. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia keliling. Saya kira dia akan berkata bahwa aku sudah dianiaya, sudah dikuasai oleh roh jahat, satu legiun roh jahat selama bertahun-tahun. Aku dianiaya, aku kemanusiaanku dirusak sehingga aku lebih ngeri, lebih rendah dari binatang. Ya, dia telanjang dan memukuli diri sendiri. Binatang aja nggak memukuli diri sendiri. Seperti itu, saudara. Nah, dia cerita, tetapi aku bertemu dengan Yesus Kristus, anak Allah, dan dia melepaskan aku. Dan sekarang aku bersaksi bahwa aku kembali dimanusiakan. Aku dibebaskan, aku dilepaskan oleh kasih-Nya, oleh kuasa-Nya. Dia bersaksi tentang kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin, saudaraku, kesaksian dari orang yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan seperti si gila ini, itu sangat efektif dan efisien. Orang-orang, saudaraku, yang mendengar pasti, oh ya benar, memang aku lihat ini kan orang gila. Kemarin aja masih teriak-teriak gitu ya. Kemarin aja masih ditakuti semua orang, kalau dia mendekat semua lari gitu ya. Dia kan yang ada di kuburan-kuburan itu. Dia tinggal di kuburan, makan apa nggak tahu. Orang-orang seperti ini kan makan sampah, saudaraku. Sampah itu tapi nggak sakit. Karena memang ada kuasa supernatural di dalam diri orang-orang yang dirasuk setan itu. Nah, yang saya ingin tekankan, saudaraku, kalau ada orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan, kelepasan, atau hidup yang diubahkan atau apapun,
orang ini jangan ditahan. Jangan ditahan dengan alasan, wah dia harus dimuridkan dulu, dia harus ngerti dulu tentang kristologi, tentang Tritunggal, tentang ya macam-macam teologi ya. Jangan, saudaraku. Izinkan dia untuk bersaksi apa adanya sesuai dengan apa yang dia alami. Nanti Roh Kudus akan mengurapi orang itu dan dia akan menjadi saksi yang sangat-sangat efektif. Jadi, kalau saudara melayani seorang teman atau doakan, dia mengalami kesembuhan, udah dorong aja untuk bersaksi pada semua orang. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Jadi bukan ditarik, ayo kamu jadi muridku dulu, kamu ikut aku. Enggak, malah suruh pergi. Dan saya yakin ketika dia pulang ke Roma, seisi rumahnya akan percaya pada Yesus. Demikian, saudaraku, prinsip Kristus itu harus kita ingat dan kita terapkan di dalam pelayanan kita juga. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani dari orang itu? Oh, saya yakin nanti ada bagiannya, saudara. Tapi menjadi saksi Kristus di awal dari pertobatan, di awal dari pertemuan itu adalah prinsip Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.